Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Haja Ratnawati MK3, menggelar sosialisasi penyebarluasan peraturan daerah atau Perda di Desa Kejuden, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, Sabtu 21 Desember 2024. Dalam kegiatan tersebut, wakil rakyat dari Partai Demokrat ini menekankan pentingnya peran masyarakat dalam membangun potensi desa, khususnya melalui pengembangan desa wisata dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Warga Desa Kejuden terlihat antusias menyambut kehadiran Ratnawati yang ternyata pernah menghabiskan masa kecilnya di Desa Kejuden. Ia pun merasa senang dapat kembali datang ke tempat yang memiliki kenangan saat kecil bersama keluarga dan teman-temannya ini, meski banyak perubahan yang terjadi di Desa Kejuden, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Selain bersilaturahmi dengan warga, kedatangan wakil rakyat dari Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat ini juga turut mensosialisasikan Perda Nomor 2 Tahun 2002 tentang desa wisata. Menurut Ratnawati, pengembangan desa wisata merupakan salah satu program strategis pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan mendorong warga Desa Kejuden agar lebih aktif menggali potensi daerah, terutama dalam menciptakan destinasi wisata keluarga yang dapat menjadi daya tarik baru. Desa Kejuden memiliki potensi besar untuk menjadi desa wisata, khususnya di bidang kuliner. Potensi ini tidak hanya akan mendukung sektor pariwisata, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pengembangan UMKM lokal. Dr. Ratnawati mengajak masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan UMKM. Menurutnya, sektor UMKM dapat menjadi motor penggerak ekonomi rakyat jika didukung dengan baik. Yang pertama adalah sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2002 tentang desa wisata. Yang kedua, sebetulnya Napaktilas ini tempat main saya kecil karena nenek saya dari ibu adalah dari warga Desa Kejuden, Kecamatan Depok. Yang dulu mah bukan Kecamatan Depok ya, masih kecamatannya masih Plumbon. Karena satu dan lain hal kemarin pada saat reses dan saya pada saat terpilih menjadi anggota dewan, saya belum pernah datang lagi ke sini. Bahkan sebelum pada saat sebelum pemilu juga saya belum tidak sempat hadir di sini, sehingga pada saat sosialisasi Perda ini saya ingin sekaligus bersilaturahmi dan membangun Desa Kejuden ini melalui Perda Desa Wisata yang saya sampaikan hari ini. Potensi tadi sudah dibicarakan oleh Pak Kuwu, sebenarnya sama dengan desa-desa yang ada di wilayah Cirebon. Banyak sekali yang bisa digali selain dari UMKM-nya, potensi dari desanya sendiri atau situs-situs budaya juga ada sebetulnya yang bisa dikembangkan. Namun saat ini Desa Kejuden memang tidak masuk ke dalam desa wisata yang dicanangkan oleh provinsi, sehingga saya ingin menggugah masyarakatnya apa sih yang bisa potensi yang digali oleh warga masyarakat di sini, termasuk dari anak-anak mudanya ini ada Mas Ihsal dan lain-lain yang ada di wilayah sini. Saya buka wawasannya dengan memulai dengan perda yang tentang desa wisata. Keinginan dari masyarakat sendiri, apa yang dibutuhkan masyarakat itu, keinginan yang disampaikan ke banyak sekali keinginannya, termasuk tadi adanya untuk TPA ya, terus ada lagi potensinya sebetulnya ada makam-makam. Saya kembalikan ke masyarakat karena itu kan harus dirembukan oleh masyarakat, apa potensi apa yang jadi prioritas yang nanti bisa diberikan oleh kami, difasilitasi oleh saya sebagai anggota DPRD Provinsi
baik nantinya juga saya bekerja sama dengan DPRD Kabupaten Kota dan juga mungkin DPR RI yang ada di daerah pemilihan yang ada di sini. Untuk rencana sendiri kapan sih bisa terrealisasi seperti contoh desa wisata di Desa Kejuden ini? Kalau untuk tahun anggaran 2025 ini sudah berjalan ketok palunya di November kemarin dan itu sudah dicanangkan sejak Juli 2024. Dan kalau nanti ada perubahan di 2025 dengan adanya gubernur yang baru, itu bisa kita masukkan. Salah satunya yang aspirasi dari Desa Kejuden. Atau nanti kita canangkan di kedepannya kalau memang belum ada nomenklatur. Karena itu kan kalau bantuan dari provinsi harus terkait dengan permintaan yang dari kabupaten kota. Jadi tidak bisa serta-merta kita mengadakan nomenklatur tersendiri. Jadi dari Paku segera apa potensi yang bisa dikembangkan diajukan ke saya. Barangkali nanti pada saat perubahan saya bisa masukkan, tetapi kalau tidak berarti itu untuk diajukan di tahun berikutnya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam ragam kegiatan anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Haja Ratnawati MK3. Kehadiran Ratnawati di Desa Kejuden disambut positif Ku Desa Kejuden, Nur Kaidi. Ku Nur Kaidi menyampaikan harapan kepada pemerintah untuk memberikan dukungan lebih konkret terhadap UMKM. Pihaknya meminta adanya fasilitas seperti pelatihan pengemasan produk, promosi, dan platform penjualan untuk membantu pemasaran produk lokal. Gula atas nama Kepala Desa Kejuden, Nur Kaidi, Desa Kejuden, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Pertama kami minta maaf yang sebesar-besarnya dan mengucapkan selamat datang kepada Ibu Dr. Ratna yang bisa silaturahim di Gor Aula Desa Kejuden ini. Semoga beliau tetap dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, tetap menjalankan untuk ibadah ke masyarakat lebih lancar dan lebih sukses kembali. Dan selamat datang Ibu Haja di Desa Kejuden dan semoga sukses selalu apa yang telah direncanakan, dicita-citakan, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabul permintaan beliau ini. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa disilaturahim sama Ibu Hajah Ratnawati selaku Dewan Provinsi. Selamat datang Bu, dan kami selaku Komisi Kejuden menginginkan Bu minta siap untuk jadi desa wisata di tahun berikutnya. Dan banyak yang tadi telah masyarakat juga mengusulkan banyak beberapa UMKM mohon diperhatikan di desa Kejuden ini karena dia sedang dijalankan UMKM. UMKM-nya apa Pak yang ada sekarang? UMKM-nya Rengginang dan banyak yang lain juga kita pendataan di wilayah masing-masing. Nah, saya kenapa memilih Komisi 3 ingin ada peningkatan Jawa Barat. Kalau ada kebocorannya di mana? Kalau misalnya ada potensi-potensi, termasuk salah satunya adalah desa wisata ini, Pak Bu. Kemarin saya ke beberapa desa, termasuk sudah di Lubuk dan Suranegala. Ya, sudah ke sana. Ini desa wisata di mereka sudah ada, Pak. Nah, kalau di Kecamatan Depok sendiri, apakah ada desa yang sudah
Sudah ada belum Pak? Ada berapa desa? Ada 4 desa. Desa mana saja itu? Warukau, Desa Depok, Desa Teduanan, ayo lalen Pak Ulu. Selamat datang Pak. Ya, Pak Kiai, terima kasih. Nanti mohon didoain Pak. Desa satu lagi desa apa tuh? Nanti Kasugengan Kidul. Nah ada 4 ya, dicatat ya. Itu, oke. Nah itu yang jadi desa wisata. Andalannya apa aja itu Pak? Andalannya di setiap desa itu apa? Pariwisata, religi, rata-rata religi. Nah ini sedikit saya paparkan, barangkali di desanya masing-masing ada yang potensi untuk menjadi desa wisata, bisa disampaikan ke Pak Gurunya atau bisa juga nanti melalui kecamatannya, bahwa di kecamatan ini ada desa wisata. Nah ini peraturan daerah kenapa harus disosialisasikan agar masyarakat paham bahwa di tempat tinggalnya itu sebetulnya bisa ada potensi yang bisa digali oleh kepala desanya. Jadi masyarakatnya mendorong kepala desanya bahwa ini bisa untuk jadi tempat wisata, karena tempat wisata itu tidak saja alam tapi juga bisa buatan. Lanjut, ini perdanya Jawa Barat tahun nomor 2 tahun 2002, sebetulnya sudah lama ya, sudah hampir 2 tahun lebih desa ini, perda ini sudah ada. Lanjut. Nah, ruang lingkup pengaturannya ada di pasal 2, barangkali ibu-ibu sudah bisa baca itu di slide-nya. Yang keberadaan untuk desa Kejujuran ini, alhamdulillah UMKM juga sedang penataan dan sudah berjalan. UMKM-nya rengginang itu ya, rengginang dan untuk mohon petunjuk, mohon arahan Bu Dewan tentang lokasi wisata. Kemudian juga insya dia ada di Blok Karangsampel, ke tempatnya di Makam Medok. Di situ ada siap untuk perikanan, peternakan, dan ada religi juga. Mohon tunjuk, mohon arahannya, kayak untuk kasih jalan juga, insya Allah siap. Untuk akses jalan udah siap, dan untuk menjaga cagar budaya juga Bu, cagar budaya juga ini ada makbaroh yang umum. Memang kejadian ini adalah buyutnya atau kejadiannya adanya di Jemaras Lor, cuma di sini ada peninggalan makbaroh yang kuno, mungkin sebagai religi juga. Yang perihal akses jalan yang di Karangturi itu, di Blok Karangturi ya, itu ada, mungkin ada bahasanya wisata jembatan gantung ya. Tapi ada yang bilang wisata jembatan maut. Karena apa Ibu Dewan? Karena di jembatan itu jembatan gantung yang memang banyak sekali yang belum terurus. Karena apa? Masih ditambal-tambalnya sama kayu-kayu yang artinya belum permanen lah. Itu jembatan gantung di Karangturi itu ya. Jadi kalau misalkan ya dari dulu sebenarnya itu ada wacana mau diperbaiki, tapi mungkin belum ada kesepakatan dan sebagainya lah. Jadi jembatan itu menghubungkan antara desa Kejujuran dengan desa Cempaka
gubernur kita kan baru. Ya, alhamdulillah nih UMKM saya kemarin kita mendukung Pak Gubernur yang baru. Ini kita dapat sertifikat dari Pak Gubernurnya untuk sertifikat UMKM yang mendukung beliau. Dan ini tim dari Hero Center, Kabupaten Kota Cirebon juga kita mendukung Pak Gubernur, tinggal menagih janjinya saja. Dan janjinya di mana? Melalui, insya Allah kalau provinsi melalui saya. Kalau di Jakarta kan Pak Prabowo kemarin kita yang Demokrat dukung juga, nanti kita tagih janjinya melalui program-programnya Bapak. Sehingga Pak Prabowo silakan nanti apa yang jadi prioritasnya. Kalau misalnya jembatan mau dibangunkan, ya proposalnya. Kalau misalnya itu lintas antara pulau satu dan pulau lain, pakainya nama kecamatan gitu. Karena Rengginang sendiri ini Pak Herman sudah beberapa kali memberikan mesin kering dan juga ada alat Pak. Kalau musim hujan ini mereka tutup, benar nggak? Karena nggak ada matahari, nggak bisa jemur. Nah itu Pak Herman di Kota Cirebon itu sudah beberapa kali memberikan semacam rumah ya. Ada yang bentuknya rumah, diberikan atapnya itu khusus sehingga kapanpun penjual rengginang itu bisa menjemur hasilnya. Dan yang Pak izin alat ya. Ada itu untuk rengginang yang berguna. Lumayan mahal ya, lumayan mahal dan diberikan biasanya berkelompok ya. Jadi makanya kenapa saya menginginkan ada ketua UMKM-nya di sini yang bisa bergabung. Jadi kalau misalnya rengginang semua, ya jahit semua gitu Pak. Jadi mereka juga tidak bersaing. Kalau bisa kayak tape baku itu sumbernya satu, segala macamnya satu, masyarakat di situ hanya tinggal membuat saja. Masyarakatnya itu satu, wadahnya satu. Jadi masyarakat yang lain yang bikin tapi tetap satu merek. Jadi tidak ada bersaing sehingga harganya juga wajar nanti. Kalau bersaing banting-bantingan harga malah jadi bangkrut semua. Kita sebagai warga Desa Ketujen, terutama kita sebagai saudaranya Ibu Haja Ratnawati, dengan kesibukan beliau yang sangat padat bisa meluangkan waktunya, menyempatkan waktunya untuk mengadakan acara di Kejuden ini yang alhamdulillahnya disambut baik oleh masyarakat Kejuden. Dengan keluarga sangat berbahagia ya, bisa silaturahmi, jadi bisa jadi ajang momen silaturahmi juga antar keluarga. Alhamdulillah aspirasi masyarakat juga dapat tersampaikan dengan baik dan bisa didengar langsung oleh Ibu Dewan Provinsi Jawa Barat, yang mudah-mudahan perwujudannya bisa cepat terrealisasi, mudah-mudahan semua baik untuk semuanya. Pemirsa RCTV, kedatangan Ketua Fraksi Partai Demokrat Masa Bakti 2024-2029 diharapkan dapat menggugah masyarakat untuk bersama-sama melihat apa saja potensi yang bisa digali, termasuk dari anak-anak muda. Dengan memahami Perda Desa Wisata ini, selanjutnya akan didiskusikan kebutuhan dan prioritas yang bisa difasilitasi oleh pihaknya, baik di tingkat DPRD, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota. Tim Liputan RCTV Cirebon.